Hai, selamat datang di Nonton Rekap. Semoga kita semua sehat selalu. Mari kita langsung masuk cerita. Cewek adalah seorang produser acara TV. Di usia yang sudah berkepala 3 ini, cewek merasa risih jika ada orang yang menanyakan pasangannya, dia enjoy jadi jomblo. Cewek punya emak matre dan adik loser, mereka selalu mencari cewek saat ada maunya saja. Waktu kecil cewek mengalami musibah, dia tenggelam saat mencari kerang, si ayah yang menolong dan keseret arus hingga meninggal, emak menyalahkan semua ini pada cewek, sehingga cewek menjadi tulang punggung keluarga. Hari itu cewek sukses selesaikan suatu acara TV, dia rayain bareng teman. Teman sarankan cewek cari pacar, karena zaman sekarang gak aman sendirian, banyak maling incar rumah cewek yang hidup sendirian, bila perlu bayar pun gak apa-apa. Cewek merasa sangat konyol dengan saran temannya. Pada saat bubar, suami teman negur agar cewek jangan suka ajak istrinya keluar malam-malam. Cewek jadi gak enak hati, seakan-akan jomblo itu suatu dosa besar. Keesokan hari, cewek dapat penawaran proyek dokumenter. Tokoh utama adalah cucu penerus pembuat kecapi legendaris. Cewek diminta cari info selengkapnya, dengan berdasarkan nama desa, cewek pun berangkat. Cowok hidup sendirian di gunung. Kerjaannya mencari akar-akaran, batang, dan daun herbal untuk dijual. Dia ulet dan suka membantu orang. Di tengah jalan ban mobil cewek kempes, dia terpaksa naik bus ke gunung. Dia bertemu cowok. Ternyata mereka satu tujuan, sebelum sampai gunung, mendadak cewek ditelepon, tante meninggal, cewek pun balik ke kota. Tante adalah satu-satunya orang yang sayang sama cewek, tante ninggalin sebuah lahan gunung buat cewek, yang tak lain adalah gunung tempat tinggal cowok. Beliau pesan, apapun yang terjadi, gunung itu jangan berikan pada emak dan adiknya. Setelah selesai hal duka, cewek pulang ke rumah, dia syok melihat penyewa meninggal di kamar. Cewek kemarin buka iklan sewain kamar sewaktu dia ke gunung. Gak nyangka penyewa dibunuh. Orang-orang pada menyalahkan cewek karena jomblo, sehingga diincar sama maling. Cewek stres, dia gak bisa pulang karena rumah sedang diperiksa. Dia segan numpang rumah teman, karena suaminya gak welcome. Dia ke rumah emak, tapi cewek malah diomelin sebagai pembawa sial. Dari akibat stres, cewek mulai muncul halusinasi, bahkan dia bisa mendadak sesak napas. Cewek depresi, dia akhirnya tidur di rumah sauna. Cewek trauma semenjak itu. Setiap tutup mata, dia terbayang kejadian malam itu. Sementara, diam-diam emak dan adik survei ke gunung, mereka curi cap tanda tangan cewek dan gadaikan sertifikat ke bank. Cowok mendapat info dari tetangga bahwa rumahnya tepat di lahan itu mau digusur. Cowok langsung numpang truk ayam ke kota untuk nego sama pemilik lahan. Malam itu juga, cewek pulang sendiri, tiba-tiba dia disergap orang misterius. Untung saja pas cowok datang, cewek pun selamat. Setelah menolong cewek dan mengetahui cewek adalah pemilik lahan, cowok mohon jangan gusur rumahnya di gunung. Cewek gak konsen dengarnya, dia ngeces lihat cowok begitu kekar. Dia ingin kali cowok jadi suami kontrak, tapi belum sempat ngomong, cowok keburu balik. Besoknya, kondisi cewek semakin buruk, dia terus berhalusinasi. Cewek berobat ke rumah sakit, hasil periksanya cewek mengalami sindrom serangan panik. Kondisi di mana cewek akan semakin parah jika gak ada yang nemanin. Gak ada lagi pilihan lain, cewek teringat cowok, dia pun ke gunung. Tiba di sana, cewek menawarkan cowok menjadi suami kontrak. Cowok merasa cewek aneh, dia menolak permintaan itu. Cewek pulang dengan kecewa. Sementara, investor yang sponsorin proyek dokumenter semakin gencar melacak keberadaan cucu penerus, yang tak lain adalah cowok. Kita flashback sebentar ya, dulu sewaktu masih muda, hari itu cowok janjian mau kabur ke kota bersama cinta pertama, dia ninggalin kakek sendirian, akibatnya si kakek mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Cowok pun batal kabur. Dia mencari uang untuk pengobatan, habis akal, dia terpaksa barter logo legendaris kakek pada ayah si investor, dengan perjanjian, semua buatan kecapinya akan menjadi hak milik perusahaan mereka. Cowok berhasil dapat uang tapi kakek keburu meninggal. Cowok sangat menyesal dengan apa yang terjadi, dia bertekad putus dengan cinta pertama, dan bersembunyi di gunung, gak lagi bersosial dengan dunia luar. Jika sekarang cowok ditemukan oleh investor, maka perjanjian dulu akan berlaku. Cowok hanya buat kecapi untuk orang berbakat, tidak untuk diperjualbelikan dalam bisnis. Karena takut terlacak, cowok pun ke kota mencari cewek, dia menerima permintaannya jadi suami kontrak. Mereka pun akting menikah dan hidup bersama. Trauma cewek belum berkurang, dia gak berani tidur di kamarnya, tiap malam tidur di depan TV, sedangkan cowok tidur di gudang dengan pintu terbuka. Cowok heran, mengapa cewek begitu takut. Melihat cowok tulus padanya, cewek cerita belak-belakan. Cowok makin simpati padanya. Dia mulai adaptasi kehidupan di kota, dia belajar pakai HP, dia diajar cara pesan kopi, mereka menjadi semakin dekat, dan mulai timbul perasaan saling suka. Sementara, cewek lagi gencar dengan proyek dokumenter, salah satu bagian adalah pertunjukan kecapi, pemain kecapi terkenal yang tak lain adalah cinta pertama cowok. Dia ikut dalam pertunjukan hanya untuk memancing cowok keluar, dia ingin balikan dengannya. Suatu hari pas dia ngedrop cewek di pinggir jalan, dia kaget cowok dan cewek kenal. Dia pun mengetahui ternyata mereka sudah menikah.
Cinta pertama cemburu, dengan licik dia mencuri nomor telepon dan menelepon cowok. Dia minta balikan dengan cowok, tapi ditolak. Suatu hari, polisi info pembunuh sudah berhasil ditangkap, cewek merasa aman, cowok pun pamitan balik. Cewek sedih, tapi dia gak memaksa cowok untuk bersamanya. Mereka kembali seperti kehidupan dulu, tapi bedanya sekarang mereka saling kangen. Suatu malam, cewek dikejar lagi sama orang misterius, cewek sangat takut. Bukannya pembunuh sudah ditangkap, lalu siapakah orang misterius? Cewek kembali depresi, untuk bisa lebih tenang, dia ke gunung. Cewek menyatakan cinta pada cowok. Awalnya cowok menolak, tapi cewek bersedia meninggalkan kehidupan kota demi cowok. Mereka pun jadian. Cewek mulai adaptasi di kampung. Dia memasak dengan tungku kayu bakar, dia belajar menanam sayur, mengolah herbal. Cowok ngumpulin uang beli cincin buatnya. Mereka rencana menjalani hidup di kampung, gak balik lagi ke kota. Suatu hari cewek mencari sinyal untuk telepon, gak sengaja dia jatuh ke suatu kamar. Ternyata itu tempat pembuatan kecapi, cewek terkejut melihat hasil karya kecapi yang hebat. Ternyata selama ini cucu penerus yang dia cari adalah cowok. Cewek menghargai cowok yang gak mau ekspos diri. Cewek pamit ke kota sebentar, dia menarik diri dari proyek dokumenter. Cowok menyusul ke kota mencarinya. Akhirnya cowok berhasil menangkap si orang misterius yang mengganggu cewek. Selama ini dia mengira cewek penyebab kematian istri, padahal yang bersalah adalah atasan cewek. Mengetahui itu, cewek pun berantem dengan atasan, dia sekalian resign dari dunia penyiaran. Ketika mereka rencana besok balik ke kampung, apa daya si adik loser pembuat masalah, dia gagal investasi dengan uang gade lahan gunung, emak paksa cewek bantu bayar utang. Mendengar perdebatan mereka, cowok menemui investor, dia minta investor bantu bayar utangnya, sebagai barteran, cowok membongkar identitas diri. Alhasil utang adik pun clear. Cewek sedih mengetahui semua ini karena pengorbanan cowok. Cewek merasa bersalah pada cowok. Mereka pun berantem dan berpisah. Malam itu, cewek dapat kerja sampingan syuting hotel. Semenjak berantem sama atasan, cewek jadi pengangguran. Lagi asik-asik syuting, cewek dapat model gratis yang jalan menuju ke arah kameranya. Cewek terkejut ketika semakin dekat, ternyata itu adalah cowok. Waduh, dia kok makin ganteng ya? Bersambung.